warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi kami, yakni Saya Zahra menyampaikan materi peran PDRI sebagai penjaga eksistensi Republik Indonesia. Saya Riko akan menyampaikan tetap memimpin gerilya. saya Nazwa Novena akan menyampaikan materi serangan umum 1 Maret 1949. Saya Tatia Dita Fadila akan menyampaikan serangan umum 1 Maret 1949. Saya Widya Oktaviana menyampaikan materi perjanjian Rom-Royen. Saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu peran PDRI sebagai penjaga eksistensi RI. PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara ternyata berhasil memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintah RI. PDRI dapat berfungsi sebagai mendataris kekuasaan pemerintah RI. Pemerintah RI dan berperan sebagai pemerintah pusat. PDRI juga berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. PDRI juga berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan Republik Indonesia di India. Dari India, informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia. Konflik antara Indonesia dengan Belanda masih terus berlanjut. Namun, semakin terbukanya mata dunia terkait dengan konflik itu menempatkan posisi Indonesia semakin menguntungkan. Untuk mempercepat penyelesaian konflik ini, maka DKPBB dibentuklah UNCI, yaitu United Nations Commission for Indonesia, atau Komisi PBB untuk Indonesia sebagai pengganti KTN. UNCI ini memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding KTN. UNCI ini berhak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar suara mayoritas, memiliki tugas dan kekuasaan yang sebagai berikut. Yang pertama, memberikan rekomendasi kepada DKPBB dan pihak-pihak yang bersengketa atau Indonesia dan Belanda. Yang kedua, membantu mereka yang bersengketa untuk mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi DKPBB. Yang ketiga, mengajukan saran kepada DKPBB mengenal cara-cara yang dianggap terbaik untuk mengalihkan kekuasaan di Indonesia berlangsung secara aman dan tentram. Yang keempat, membantu memulihkan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia dengan segera membantu keadaan ekonomi penduduk daerah yang diserahkan kembali kepada Republik Indonesia. Dan yang terakhir, memberikan saran tentang pemakaian tentara Belanda di daerah-daerah yang dianggap perlu. Ketika Presiden, Wakil Presiden, dan pembesar Republik ditawan Belanda di Bangka, delegasi BFO Bijzonder Federal Overleg mengunjungi mereka dan mengadakan perundingan. UNCI mengumumkan bahwa delegasi-delegasi Republik Belanda dan BFO telah mencapai persetujuan pendapat mengenai akan diselenggarakannya KMB. UNCI juga berhasil menjadi mediator dalam KMB, bahkan peranan itu juga tampak sampai penyerahan dan pemulihan kekuasaan pemerintah RI di Indonesia. Yang kedua, tetap memimpin gerilya. Taktik perang gerilya merupakan taktik peperangan yang dilakukan dengan cara menipu, mengelabui, dan mengandalkan kecepatan untuk menghilang tanpa sempat dibalas oleh musuh. Salah satu penggagas taktik perang ini di Indonesia itu Jenderal Sudirman. Taktik gerilya Jenderal Sudirman bertujuan untuk memecah konsentrasi Belanda. Hal ini dilakukan dengan berpindah-pindah tempat dan menyeberangi sungai, gunung, lembah, dan hutan. Selain itu, dalam peperangan model ini, para tentara juga bergabung dengan rakyat. Pada saat Soekarno dan Hatta, ada beberapa menteri ditangkap Belanda. Jenderal Sudirman dalam kondisi menderita TBC. Dengan teguh ia memimpin perang gerilya dengan rombongan pasukannya. Pergerakan dilakukan dari Yogyakarta menuju Gunung Kidul, melewati beberapa kecamatan menuju Pracimantoro, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek, dan Kediri. Pada saat itu, kota Yogyakarta menjadi sasaran penyerangan utama ketika agresi militer Belanda II. Dalam keadaan menderita TBC, beliau kadang harus ditandu oleh pengawal masuk hutan, naik gunung, turun jurang, dan memberi motivasi untuk terus mempertahankan tegaknya Panji-Panji NKRI. Dari Kediri, memutar ke Trenggalek, terus berjalan sampai di Sobo. Di tempat ini telah dijadikan markas gerilya sampai saat Soekarno-Hatta kembali ke Yogyakarta. Sungguh pemberani yang tidak kenal derita, lapar, dan dahaga. Karena telah menempuh perjalanan kurang lebih 1000 km, beliau tidak lagi memikirkan harta, jiwa, dan raganya. Semua yang dilakukannya hanya untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara. Sungguh heroik perjalanan Sudirman. Ia telah menempuh perjalanan kurang lebih 1000 km waktu gerilya mencapai 6 bulan dengan penuh derita. Sudirman tetap berjuang melawan Belanda. Kemudian lanjut ke serangan umum 1 Maret 1949. Menurut penjelasan dari laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, serangan umum 1 Maret 1949 merupakan respon dari agresi militer Belanda kedua. Peristiwa ini berawal ketika Belanda melakukan pendudukan terhadap Yogyakarta. Di sini yang dimaksud dengan pendudukan adalah Belanda menduduki kota Yogyakarta yang mana berstatus sebagai ibu kota Republik Indonesia pada saat itu. Ibu kota negara pada saat itu dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi yang tidak aman setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menjelang terjadinya serangan umum 1 Maret 1949, kondisi Yogyakarta sebagai ibu kota sangat tidak kondusif. Hal ini dikarenakan Belanda mengeluarkan propaganda ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah hancur dan tentara Indonesia sudah tidak ada lagi. Kemudian Letkol Wiliater Hutagulung yang menjabat sebagai penasihat gubernur militer ketiga, kemudian
mengemukakan gagasan yang telah disetujui oleh Panglima Besar Sudirman dan kemudian dibahas bersama-sama. Isi dari persetujuan tersebut antara lain yang pertama melakukan serangan secara serentak di seluruh wilayah Divisi 3 yang melibatkan Wehkreis 1, 2, dan 3. Lalu yang kedua mengerahkan seluruh potensi militer dan sipil di bawah Gubernur Militer 3. Yang ketiga, mengadakan serangan terhadap satu kota besar di wilayah Divisi 3. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan Divisi 2 agar memperoleh efek yang lebih besar. Kemudian yang kelima, serangan yang dilakukan harus diketahui dunia internasional. Yang terakhir, yaitu yang keenam, serangan yang dilakukan harus mendapatkan dukungan dari Wakil Kepala Staf Angkatan Perang agar dapat berkoordinasi dengan Pemancar Radio milik Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI, beserta Koordinator Pemerintah Pusat dan Pendidikan Politik Tentara Polit Kementerian Pertahanan. Kemudian setelah dilakukannya perundingan, gagasan yang diajukan oleh Hutagulung akhirnya disetujui, yaitu melakukan serangan besar terhadap satu kota besar. Namun, Kolonel Bambang Sugeng yang bersatu sebagai Panglima Divisi 3 atau GM3 bersikukuh bahwa yang harus diserang adalah kota Yogyakarta. Beberapa alasan penting yang dikemukakan Bambang Sugeng memilih kota Yogyakarta sebagai sasaran utama adalah yang pertama, Yogyakarta adalah ibu kota RI yang akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia. Yang kedua, banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta. Yang ketiga, masih adanya anggota delegasi United Nations Commission for Indonesia atau UNCI dan pengamat militer dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian Yogyakarta berada di wilayah Divisi 3 atau GM3 sehingga tidak perlu persetujuan dari Panglima atau Gubernur Militer yang lain. Yang terakhir, semua pasukan memahami dan menguasai situasi daerah operasi atau daerah Yogyakarta. Kemudian tujuan dilakukannya serangan umum 1 Maret 1949 adalah yang pertama tujuan politik. Tujuan politik di sini untuk mendukung perjuangan perwakilan rakyat Indonesia di Dewan Keamanan PBB yang dipimpin oleh Lambertus Nico Palar melawan kampanye Belanda yang menyatakan bahwa agresi militernya di Indonesia telah berhasil. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, posisi TNI dan para gerilyawan saat itu sebenarnya belum hancur. Kemudian yang kedua adalah tujuan psikologis. Tujuan psikologis di sini adalah untuk mengobarkan semangat juang rakyat dan TNI. Serangan ini dimaksudkan untuk memulihkan, memupuk, dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada TNI. Hal tersebut karena TNI masih setia terhadap tugasnya dengan gigih terus berjuang menghalau musuh. Serangan umum 1 Maret 1949 diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pejuang untuk meningkatkan perlawanan. Yang terakhir yaitu tujuan militer. Tujuan militer di sini yaitu untuk membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya dunia internasional TNI masih tetap utuh dan terdapat satuan yang tertib. TNI mampu mengadakan perlawanan acara terkoordinasi dan terkonsentrasi serta bertekad setia kepada Republik Indonesia. Selain itu, serangan umum 1 Maret 1949 juga membuktikan bahwa keberadaan Belanda di Yogyakarta tidaklah sah. Lanjut dengan jalannya serangan umum 1 Maret 1949. Pasukan yang terdiri atas TNI dan berbagai kalangan rakyat menyusun rencana serangan balik terhadap tentara Belanda. Setelah perencanaan yang matang, tepat pukul 6 WIB tanggal 1 Maret, sirine dibunyikan. Tanda serangan dimulai. Serangan secara besar-besaran serentak dilakukan di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Sasaran utama adalah penyerangan utama tempat konsentrasi musuh, yaitu Benteng Fredeburg, kantor pos dan istana kepresidenan, Hotel Tugu, stasiun kereta api, dan kota baru. Soeharto dapat penyerangan ini dipimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sementara itu, Vinje Sumual memimpin sektor timur, Mayor Sarjono memimpin sektor selatan, Mayor Kusno memimpin sektor utara, serta Letnan Amis Martono dan Letnan Masduki di sektor kota. Penyerangan pasukan yang mendadak itu membuat Belanda terkepung dan pasukan gerilyawan RI berhasil menguasai kota dalam beberapa jam. Bantuan musuh pada jam 11 WIB baru datang dari Magelang di Yogyakarta. Dengan kekuatan 1 batalion infanteri 5 yang terdiri atas pasukan lapis baja, pasukan Net Heartland Civil Administration atau NICA atau sekutu, dan pasukan Gajah Merah memimpin Kolonel Van Zetten. Dengan datangnya pasukan bantuan itu, gerilyawan RI segera menarik pasukan kembali ke luar kota setelah berhasil menguasai kota Yogyakarta selama kurang lebih 6 jam. Mengetahui kegagalan pasukan dalam menghadapi serangan umum 1 Maret 1949 yang dilancarkan oleh TNI dan gerilyawan, Jenderal Mayer, Kolonel Van Lengen, dan Residen Stock menghadap Sultan agar dia menghentikan bantuannya terhadap para gerilyawan, namun Sultan menolaknya. Akibat dari serangan umum 1 Maret 1949, pasukan Brigte pimpinan Kolonel Van Lengen yang menguasai wilayah Yogyakarta mengadakan serangan balasan terhadap kedudukan TNI dan para gerilyawan.
Serangan pertama dilancarkan pada 10 Maret 1949 terhadap lapangan udara Gading yang berada di Yonosari. Selain manuver, serangan itu melibatkan tentara payung dan 20 buah pesawat Dakota. Menurut pihak Belanda, serangan terhadap Yonosari itu merupakan soal hidup dan mati. Untuk itu, Belanda melibatkan juga redaktur majalah Pierbom. Tetap hasilnya nihil karena tidak ada pemudatan TNI di Wonosari seperti yang mereka kira. Belanda selanjutnya setelah meningkatkan patrolinya di daerah-daerah yang dikuasai oleh TNI maupun para gerilyawan, tetapi selalu mendapatkan perlawanan yang kuat. Salah satu contohnya yaitu konvoi Belanda yang dihadang oleh satuan TP Batalion 151 Peleton Zahid Hussein pada 15 Maret 1949. Kita lanjut ke perjanjian Meroyan. Serangan umum 1 Maret 1949 mampu membuka mata dunia bahwa propaganda yang dilancarkan oleh Belanda adalah kebohongan belaka. Atas petunjuk dari Dewan Keamanan PBB dan UNCI, perundingan antara Belanda dan Indonesia harus dibuka kembali. Pada 14 April 1949 diadakan perundingan di Hotel Des Indes Jakarta yang dipimpin oleh Merle Chocran selalu wakil PBB. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Royem dan Mr. Ali Sastro Mijojo. Sedangkan anggota terdiri dari Dr. Leimena, I.R. Juanda, Prof. Dr. Supomo, Mr. Aka Prigodikdo, dan Mr. Latu Harhari. Belanda di pihak lain diwakili oleh Dr. J. H. van Rooijen dengan anggotanya meliputi Mr. Blom, Mr. Jacob, dan Van der Velde. Perjanjian Alot itu akhirnya ditandatangani pada 7 Mei 1949. Isi dari perjanjian ini sebenarnya merupakan pernyataan kesediaan antara kedua belah pihak itu untuk berdamai. Isi perjanjian Meroyan itu antara lain yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintahan Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Yang ketiga, pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Pihak delegasi Indonesia dalam perjanjian tersebut menyatakan ketersediaannya untuk yang pertama mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik Bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua melakukan kerjasama dalam mengembalikan perdamaian serta menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga turut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang serius dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Lalu, pihak delegasi Belanda dalam perjanjian itu menyatakan ketersediaannya untuk yang pertama, menyetujui kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang ketiga, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. Yang keempat, menyetujui adanya RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB atau Konferensi Meja Bundar segera diadakan setelah pemerintahan Republik kembali ke Yogyakarta. Jogja kembali. Sebagai pelaksanaan dari kesepakatan itu, maka tanggal 29 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur keluar Yogyakarta. Setelah itu masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan peristiwa Jogja kembali. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Sejak awal 1949, ada 3 kelompok pimpinan RI yang ditunggu untuk kembali ke Yogyakarta. Kelompok pertama adalah kelompok Bangka, kedua adalah kelompok PDRI di bawah pimpinan Mr. Syafruddin Prawira Negara. Kelompok ketiga adalah Angkatan Perang di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sultan Hamengkubuwono IX bertindak sebagai wakil Republik karena Keraton Yogyakarta bebas dari intervensi Belanda. Maka mempermudah untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan kembalinya Jogja ke Republik Indonesia. Kelompok Belanda yang terdiri atas Soekarno, Hatta, dan rombongan kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Kecuali Mr. Royem yang harus menyelesaikan urusannya sebagai ketua delegasi di UNCI masih tetap tinggal di Jakarta. Rombongan PDRI mendarat di Maguwo pada tanggal 10 Juli 1949. Mereka disambut oleh Sultan Hamengkubuwono IX, Muhammad Hatta, Mr. Royem, Ki Hajar Dewantara, Mr. Tajuddin, serta pembesar RI lainnya. Pada tanggal itu pula rombongan Panglima Besar Jenderal Sudirman ditunggu kedatangannya di Yogyakarta.
Sebelumnya berangkat menuju Yogyakarta, Sudirman berpamitan dengan masyarakat Sowol dan keluarga Pak Karso yang rumahnya digunakan Sudirman. Sudirman kemudian berangkat dan selanjutnya memasuki desa Wonosari. Sesampainya di kota Yogyakarta, rombongan Jenderal Sudirman dijemput oleh Sultan Hamengkubuwono IX bersama pasukan di bawah pimpinan Letkol Soeharto sebagai Panglima Perang Yogyakarta, dengan disertai 2 orang wartawan yaitu Rosihan Anwar dari Pedoman dan Frans Sumarjo dari IPOS. Saat menerima rombongan penjemput itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman berada di rumah Lurah Wonosari. Saat itu beliau mengenakan pakaian gerilya dengan ikat kepala hitam. Pada esok harinya, rombongan Pangeran Besar Jenderal Sudirman dibawa kembali ke Yogyakarta. Saat itu beliau sedang menderita sakit, dengan ditandu dan diiringi oleh utusan dan pasukan, beliau dibawa kembali ke Yogyakarta. Dalam kondisi letih dan sakit, beliau mengikuti upacara penyambutan resmi dengan mengenakan baju khasnya yaitu pakaian gerilya. Upacara penyambutan resmi para pemimpin RI di ibu kota dilaksanakan dengan penuh hikmat pada 10 Juli. Sebagai pimpinan inspektur upacara adalah Syafruddin Prawira Negara, didampingi oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan para pimpinan RI yang baru saja kembali dari pengasingan Belanda. Pada 15 Juli 1949, untuk pertama kalinya diadakan sidang kabinet pertama yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Pada kesempatan itu, Syafruddin Prawira Negara menyampaikan kepada Presiden Soekarno tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PDRI selama 8 bulan di Sumatera Barat. Pada kesempatan itu pula, Syafruddin Prawira Negara secara resmi menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden RI Soekarno. Dengan demikian, maka berakhirlah PDRI yang selama 8 bulan memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi RI.